Saat aku sedang menunggu hasil pemeriksaan kesehatan ayahku di sebuah rumah sakit, kulihat suamiku keluar bersama seorang wanita hamil yang menggenggam lengannya. Dia tertawa pelan dan membelai perut wanita itu dengan lembut. Saat itu aku membeku. Duniaku seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, lift yang sama terbuka lagi. Aku melangkah masuk dan tepat saat pintu menutup. Aku menatap wajah suamiku. Ekspresinya langsung berubah drastis. Senyumnya hilang. Wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Dengan suara pelan tapi tajam, aku berkata, "Tidak perlu menjelaskan apa-apa, Mas. Kita akan bicara nanti. Di depan pengacara." Pintu lift tertutup. Dan untuk pertama kalinya, akulah yang tersenyum di sana. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma disinfektan yang tajam memenuhi setiap sudut lorong rumah sakit itu, sebuah bau khas yang selalu berhasil membangkitkan rasa cemas bagi siapa saja yang menghirupnya. Yunita duduk diam di kursi tunggu yang berjejer di depan laboratorium. Kedua tangannya saling meremas di atas pangkuan, berusaha menyalurkan rasa dingin yang menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Sudah hampir 2 jam ia menunggu hasil pemeriksaan ayahnya, Bapak Hendra, yang kondisinya menurun drastis dalam seminggu terakhir. Dokter mengatakan ada komplikasi serius pada organ dalam ayahnya, dan hari ini adalah penentuan tindakan medis apa yang harus diambil selanjutnya. Yunita merasa sendirian. Ibunya, Ibu Reni, sedang menemani Bapak Hendra di ruang rawat inap di lantai atas, sementara Yunita bertugas mengurus administrasi dan menunggu hasil lab. Di tengah kecemasan yang mendera, Yunita merindukan kehadiran suaminya, Tommy. Pria itu adalah tempatnya bersandar selama ini. Namun, pagi tadi Tommy berpamitan dengan terburu-buru. Ia mengatakan ada urusan mendesak di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Yunita, sebagai istri yang selalu berusaha pengertian, hanya mengangguk dan menyiapkan keperluan suaminya meski dalam hati ia sangat berharap Tommy ada di sini, memegang tangannya, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yunita mencoba menghubungi ponsel Tommy beberapa kali hanya untuk memberi kabar tentang kondisi Bapak Hendra, tetapi panggilannya tidak pernah tersambung. Ia berpikir mungkin suaminya sedang berada di area yang susah sinyal, atau sedang dalam pertemuan penting. Lampu indikator lift di ujung lorong berkedip, menandakan ada lift yang akan segera terbuka di lantai tempat Yunita menunggu. Ia menatap pintu logam itu tanpa minat, hanya sekadar mengalihkan pandangan dari jam dinding yang terasa bergerak sangat lambat. Suara denting halus terdengar, dan pintu lift perlahan terbuka lebar. Pemandangan di dalam kotak besi itu membuat napas Yunita tercekat seketika. Waktu seolah berhenti berputar. Dunia di sekitarnya mendadak senyap, hanya menyisakan detak jantungnya sendiri yang memukul gendang telinga dengan keras. Di dalam lift itu berdiri seseorang yang sangat ia kenal. Itu adalah Tommy. Suaminya yang seharusnya berada di luar kota untuk urusan bisnis. Tommy tidak sendirian. Ia berdiri berdampingan dengan seorang wanita muda. Wanita itu terlihat sedang hamil, perutnya sudah terlihat membuncit di balik pakaian longgar yang dikenakannya. Tangan wanita itu melingkar manja di lengan Tommy, sementara tangan Tommy yang lain sedang membelai perut buncit wanita itu dengan gerakan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Keduanya sedang tertawa. Tawa yang lepas dan bahagia. Tawa yang sudah lama tidak Yunita lihat dari wajah suaminya saat berada di rumah. Yunita merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia mematung di tempat duduknya, tidak mampu berkedip. Otaknya berusaha keras mencerna apa yang sedang dilihat oleh matanya. Apakah ia berhalusinasi karena terlalu lelah dan stres memikirkan ayahnya? Namun, tawa itu terlalu nyata. Wajah itu terlalu jelas. Itu benar-benar Tommy. Pria yang ia nikahi 5 tahun lalu, pria yang bersumpah setia di hadapan ayahnya, kini sedang memamerkan kebahagiaan dengan wanita lain tepat di depan matanya, di tempat di mana Yunita sedang berjuang melawan rasa takut kehilangan ayahnya. Wanita di samping Tommy, yang bernama Novi, tampak membisikkan sesuatu, dan Tommy kembali tertawa sambil mengecup puncak kepala Novi. Adegan itu begitu intim, begitu menyakitkan, seolah menampar wajah Yunita berkali-kali tanpa sentuhan fisik. Rasa sakit itu bukan berupa jeritan histeris, melainkan rasa dingin yang membekukan tulang sumsum. Yunita merasa dadanya sesak, seakan pasokan oksigen di lorong rumah sakit itu mendadak habis. Kakinya terasa lemas, tetapi entah kekuatan dari mana yang datang, Yunita justru berdiri. Pintu lift itu mulai bergerak menutup, karena tidak ada yang menekan tombol. Namun, sebelum pintu tertutup rapat, seseorang dari dalam menahan pintunya. Lift itu kembali terbuka. Tommy dan Novi hendak keluar.
Saat itulah pandangan mereka bertemu. Tawa di wajah Tommy lenyap dalam sepersekian detik. Wajahnya yang tadi merona karena bahagia berubah pucat pasi, seputih kapas. Matanya membelalak lebar, menatap lurus ke arah Yunita yang berdiri kaku hanya beberapa meter di depan lift. Tangan Tommy yang tadinya merangkul pinggang Novi langsung terlepas begitu saja, jatuh lemas di sisi tubuhnya seolah ia baru saja tersengat listrik. Novi, yang belum menyadari situasi, menatap Tommy dengan bingung, lalu mengikuti arah pandang Tommy dan melihat Yunita. Senyum di wajah Novi pun perlahan memudar, berganti dengan tatapan angkuh sekaligus waspada. Ia sepertinya mengenali siapa wanita yang berdiri di hadapan mereka, namun ia tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Ia justru mengeratkan pegangannya pada lengan Tommy, seolah menantang. Yunita tidak mundur. Ia juga tidak berteriak atau menangis histeris, seperti yang mungkin dilakukan wanita lain dalam situasi ini. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang baru saja diinjak-injak. Dengan langkah tenang namun pasti, Yunita berjalan mendekat ke arah lift. Tommy masih terpaku di tempatnya, mulutnya sedikit terbuka seolah ingin mengucapkan sesuatu tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai muncul di pelipis Tommy. Ia tampak seperti maling yang tertangkap basah, ketakutan dan tidak berdaya. Yunita melangkah masuk ke dalam lift yang sama. Ia berdiri tepat di samping Tommy, namun tidak menoleh sedikitpun. Ia menekan tombol tutup pintu dengan jari yang sedikit gemetar, namun ekspresinya tetap datar dan dingin. Udara di dalam lift yang sempit itu terasa begitu berat dan mencekik. Bau parfum Tommy bercampur dengan aroma manis parfum wanita itu menusuk hidung Yunita, membuat perutnya mual. Saat pintu lift mulai bergerak menutup, memisahkan mereka dari dunia luar, Yunita akhirnya menoleh. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat. Tatapan Yunita bukan tatapan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tatapan kosong yang menusuk, tatapan seseorang yang baru saja kehilangan rasa percaya sepenuhnya. Tommy berusaha membuka mulutnya. Mungkin ingin menyangkal, mungkin ingin membuat alasan konyol tentang kebetulan atau salah paham. Namun Yunita tidak memberinya kesempatan. Sebelum satu kata pun keluar dari mulut Tommy, Yunita berkata dengan suara pelan namun tajam, setajam silet yang mengiris kulit. Tidak perlu menjelaskan apa-apa, Mas. Kita akan bicara nanti di depan pengacara. Kalimat itu meluncur mulus, tanpa nada tinggi, tanpa isak tangis. Kalimat itu adalah vonis mati bagi pernikahan mereka. Pintu lift tertutup sempurna, mengurung Yunita sendirian di dalamnya karena Tommy dan Novi masih berdiri terpaku di ambang pintu. Tidak sempat bereaksi untuk ikut masuk atau menarik Yunita keluar. Di dalam kotak besi yang bergerak turun itu, keheningan menyergap. Yunita menatap pantulan dirinya di dinding lift yang mengkilap. Hijabnya masih rapi, wajahnya masih terlihat tenang meski sedikit pucat. Tidak ada air mata yang tumpah. Rasa sakit itu terlalu besar untuk diwakili oleh air mata. Yunita mengangkat tangannya, menyentuh dadanya yang terasa nyeri. Di sana, di balik pintu lift yang tertutup itu, ia baru saja mengakhiri satu babak dalam hidupnya. Ia menarik sudut bibirnya, membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir, senyum seorang wanita yang sadar bahwa ia harus menjadi kuat karena tidak ada lagi tempat untuk bersandar selain dirinya sendiri. Perang baru saja dimulai. Tommy masih berdiri mematung di depan pintu lift yang sudah tertutup rapat. Angka digital di atas pintu terus berganti turun, membawa istrinya pergi menjauh. Ia merasa lututnya goyah, seolah tulang-tulangnya melunak seketika. Ia baru saja melihat sisi lain dari Yunita yang belum pernah ia lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Yunita yang ia kenal adalah wanita lembut, penurut, dan pemaaf. Namun, wanita yang baru saja berbicara dengannya di dalam lift tadi adalah sosok yang asing. Dingin, tegas, dan mematikan. Kalimat terakhir Yunita terngiang-ngiang di kepalanya seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. Bicara di depan pengacara. Itu bukan ancaman kosong. Tommy tahu betul karakter Yunita. Jika ia sudah memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Novi mengguncang lengan Tommy dengan kasar, membuyarkan lamunan pria itu. Wanita itu tampak kesal karena diabaikan. Ia bertanya dengan nada merengek, menuntut penjelasan siapa wanita tadi dan mengapa Tommy terlihat begitu ketakutan. Tommy menepis tangan Novi dengan kasar, membuat wanita hamil itu terkejut. Tanpa mempedulikan protes Novi, Tommy berlari menuju tangga darurat, berharap bisa mengejar Yunita di lantai dasar. Ia tidak mungkin menunggu lift lain yang entah kapan akan datang. Ia harus menjelaskan semuanya. Ia harus memutarbalikkan fakta, mencari alasan apapun yang bisa diterima akal sehat. Meski ia sendiri tahu tidak ada alasan yang bisa membenarkan perselingkuhan yang tertangkap basah sejelas itu. Tommy menuruni tangga dengan langkah lebar, hampir terjatuh beberapa kali.
Pikirannya kalut. Bayangan tentang kehancuran reputasinya, kehilangan kenyamanan finansial yang selama ini ia nikmati dari keluarga Yunita, mulai menghantuinya. Napasnya tersengal saat ia sampai di lobi rumah sakit. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru, mencari sosok istrinya di antara kerumunan pasien dan pengunjung. Matanya menangkap sosok Yunita yang sedang berjalan cepat menuju pintu keluar. Tommy berteriak memanggil nama istrinya, mengabaikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Namun, Yunita sama sekali tidak menoleh. Ia terus berjalan lurus, masuk ke dalam mobilnya yang terparkir di dekat lobi, dan langsung melaju pergi meninggalkan area rumah sakit. Tommy terduduk lemas di trotoar. Ponselnya bergetar di saku celana. Itu pasti Novi yang marah karena ditinggalkan begitu saja di lantai atas. Tommy mengabaikannya. Ia mencoba menghubungi Yunita lagi, puluhan kali, tetapi hasilnya tetap sama. Nomornya telah diblokir. Rasa panik mulai berubah menjadi teror. Ia sadar ia telah melakukan kesalahan fatal. Bukan hanya ketahuan berselingkuh, tetapi ketahuan di saat yang paling buruk, saat ayah mertuanya sedang kritis. Tommy tahu betapa berartinya Bapak Hendra bagi Yunita. Dengan mengkhianati Yunita di saat ayahnya sekarat, Tommy sadar ia telah menghancurkan satu-satunya jembatan pengampunan yang mungkin masih ada. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan kota, Yunita mencengkeram kemudi dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak pulang ke rumah yang ia tempati bersama Tommy. Rumah itu kini terasa seperti tempat asing yang penuh kebohongan. Ia mengarahkan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, otaknya bekerja cepat menyusun rencana. Ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ada hal-hal praktis yang harus segera diselesaikan sebelum Tommy menyadari langkahnya. Yunita tahu Tommy adalah pria yang licik soal uang, meskipun tidak pandai menyembunyikan jejak. Sesampainya di rumah orang tuanya yang besar dan asri, Yunita langsung masuk. Rumah itu sepi karena Ibu Reni masih di rumah sakit. Yunita bersyukur karena ia tidak perlu menjelaskan kondisinya saat ini kepada siapapun. Ia bergegas masuk ke kamarnya, kamar lamanya yang masih terawat rapi. Namun, tujuannya bukan untuk beristirahat. Ia mengambil beberapa tas besar dan mulai bergerak cepat. Bukan pakaian yang ia cari. Ia menuju brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari, tempat ia menyimpan sebagian dokumen berharga yang memang sengaja ia titipkan di rumah orang tuanya untuk keamanan. Yunita memeriksa satu persatu dokumen itu. Sertifikat tanah atas namanya, perhiasan warisan neneknya, dan beberapa logam mulia tabungannya. Ia memastikan semuanya aman. Kemudian, ia teringat sesuatu. Ada beberapa aset penting yang masih tersimpan di rumahnya bersama Tommy. Yunita melirik jam tangan. Tommy pasti masih tertahan di rumah sakit atau sedang berusaha menenangkan Novi. Ini adalah celah waktu yang sempit. Yunita memutuskan untuk mengambil risiko. Ia kembali ke mobil dan melaju menuju rumahnya. Rumah itu tampak tenang saat Yunita tiba. Ia masuk dengan tergesa, langsung menuju ruang kerja Tommy. Ia tahu Tommy menyimpan dokumen-dokumen keuangan di laci mejanya yang terkunci. Yunita tidak butuh kunci. Ia mengambil linggis kecil dari kotak perkakas di garasi dan mencongkel laci itu dengan paksa. Suara kayu patah terdengar nyaring di rumah yang sunyi. Laci terbuka. Yunita mengambil semua berkas yang ada di sana, termasuk buku tabungan, polis asuransi, dan dokumen kepemilikan kendaraan. Ia tidak peduli mana yang penting atau tidak, ia mengambil semuanya. Ia tidak akan membiarkan Tommy memiliki akses ke aset apapun yang mungkin bisa diselamatkan. Setelah urusan dokumen selesai, Yunita masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang menjadi saksi bisu pernikahan mereka. Ia membuka lemari pakaian. Ia tidak mengambil pakaiannya. Ia tidak butuh pakaian-pakaian itu. Ia hanya mengambil kotak perhiasan pribadinya dan paspor. Pandangannya kemudian tertuju pada deretan jas kerja Tommy yang tergantung rapi. Jas-jas mahal yang dibeli dengan uang Yunita. Jas-jas yang membuat Tommy terlihat berwibawa dan sukses di hadapan orang lain. Sebuah dorongan kemarahan yang meluap tiba-tiba menguasai Yunita. Ia mengambil gunting besar dari meja rias. Dengan tangan gemetar menahan amarah, ia menarik satu jas favorit Tommy, jas yang sering dipakai suaminya saat pertemuan penting. Tanpa ragu, Yunita menancapkan gunting itu ke kain jas dan mulai mengguntingnya dengan brutal. Suara kain yang sobek terdengar mengerikan di telinganya. Ia menggunting lengan jas, kerah, hingga bagian punggungnya, mencabik-cabik simbol kebanggaan suaminya itu, hingga menjadi kain perca yang tidak berbentuk. Ia melemparkan sisa-sisa kain itu ke atas tempat tidur, tepat di tengah kasur di mana mereka biasa tidur bersama. Itu adalah pesan. Pesan bahwa pernikahan mereka telah hancur, sama seperti jas itu. Malam harinya, Tommy pulang ke rumah dengan langkah gontai. Ia lelah,
stres, dan ketakutan. Novi terus menerornya lewat telepon, sementara Yunita menghilang tanpa jejak. Tommy berharap Yunita ada di rumah. Berharap istrinya itu sedang menangis di kamar, sehingga ia bisa membujuknya dengan kata-kata manis dan permintaan maaf palsu, seperti yang biasa ia lakukan jika berbuat salah kecil. Tommy membuka pintu depan. Gelap. Tidak ada lampu yang menyala. Hawa dingin langsung menyergapnya. Yunita? Panggil Tommy pelan. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding-dinding kosong. Tommy menyalakan lampu ruang tamu. Ia berlari ke kamar tidur, jantungnya berpacu cepat. Saat ia membuka pintu kamar dan menyalakan lampu, pemandangan di hadapannya membuatnya jatuh terduduk di lantai. Lemari pakaian Yunita terbuka lebar dan kosong melompong. Tidak ada satupun barang milik Yunita yang tersisa. Namun, yang membuat darah Tommy membeku adalah apa yang tergeletak di atas tempat tidur mereka. Di sana, di atas spray putih yang rapi, teronggok tumpukan kain hitam yang sudah hancur lebur. Tommy mengenali kancing jas itu. Itu adalah jas Armani kesayangannya. Jas itu kini tidak lebih dari sampah. Di sebelah tumpukan kain itu, tidak ada surat, tidak ada catatan. Hanya keheningan yang mencekik. Pesan Yunita sangat jelas tanpa perlu kata-kata. Tommy menyadari bahwa wanita yang ia anggap lemah itu baru saja melancarkan serangan pertamanya, dan serangan itu telah mengenai jantung pertahanannya. Rumah ini bukan lagi rumah, melainkan kuburan bagi masa depannya. Pagi itu langit terlihat mendung, seolah turut merasakan suasana hati Yunita yang kelabu namun penuh dengan kilatan amarah yang terpendam. Yunita duduk di sudut sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian kantor maupun rumah sakit. Di hadapannya duduk seorang pria parubaya dengan topi fedora yang diletakkan di atas meja. Pria itu adalah detektif swasta yang disewa Yunita sehari setelah kejadian di rumah sakit. Yunita bukan wanita yang suka membuang waktu untuk meratapi nasib. Baginya, air mata tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi data dan fakta akan memberinya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Yunita menyesap teh hangatnya tanpa gula, membiarkan rasa pahit itu menyadarkannya bahwa hidupnya kini tidak lagi manis. Pria di hadapannya menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapat. Dengan tangan yang stabil, Yunita membuka amplop tersebut. Lembar demi lembar foto dan dokumen ia periksa dengan teliti. Detektif itu mulai menjelaskan temuannya dengan suara rendah. Ternyata, Novi bukanlah orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidup Tommy. Wanita itu adalah mantan staf keuangan di kantor cabang perusahaan tempat Tommy bekerja 2 tahun lalu. Novi dipecat secara tidak hormat karena terindikasi melakukan manipulasi laporan keuangan dalam jumlah kecil. Namun, alih-alih membiarkan Novi menanggung akibatnya, Tommy justru turun tangan melindunginya agar kasus itu tidak sampai ke ranah hukum. Sejak saat itulah hubungan gelap mereka bermula. Yunita merasa jijik membacanya. Selama ini ia berpikir Tommy adalah pemimpin yang tegas dan berintegritas di kantor. Ternyata suaminya tidak lebih dari seorang pria yang menyalahgunakan kekuasaan demi nafsu sesaat. Fakta berikutnya jauh lebih menyakitkan, hingga membuat tangan Yunita gemetar menahan emosi. Laporan keuangan yang dilampirkan detektif menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan dari rekening bersama mereka. Yunita selama ini mempercayakan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada Tommy, karena ia sibuk mengurus bisnis ayahnya. Ternyata kepercayaan itu dikhianati dengan cara yang paling keji. Tommy telah menarik sejumlah besar uang dari tabungan khusus yang disiapkan Yunita untuk pengobatan darurat Bapak Hendra. Uang yang seharusnya digunakan untuk membiayai operasi cangkok organ ayahnya itu, kini telah berubah wujud menjadi uang muka dan cicilan sebuah unit apartemen mewah di kawasan elit pusat kota. Apartemen itu ditinggali oleh Novi. Yunita memejamkan mata sejenak, mencoba meredam gejolak amarah yang siap meledak di dadanya. Ia membayangkan wajah ayahnya yang pucat dan lemah di ranjang rumah sakit, berjuang untuk setiap tarikan napas, sementara menantunya justru mencuri uang penyambung nyawa itu untuk memanjakan wanita simpanan. Rasa sakit hati karena diselingkuhi kini berubah menjadi kebencian yang mendalam. Tommy bukan hanya suami yang buruk, ia adalah manusia yang tidak punya hati nurani. Namun, di halaman terakhir laporan itu, mata Yunita menangkap sebuah detail yang membuat sudut bibirnya sedikit terangkat. Sebuah detail kecil yang luput dari perhatian Tommy yang ceroboh. Unit apartemen yang ditempati Novi dibeli dengan skema cicilan bertahap, melalui perusahaan pengembang properti. Karena riwayat kredit Novi yang buruk akibat kasus di kantor lama, dan Tommy yang tidak ingin namanya tercatat secara langsung dalam pembelian aset tersebut, Tommy menggunakan nama perusahaan Bapak Hendra sebagai penjamin dan pembeli sementara dengan dalih investasi kantor. Tommy mungkin berpikir ia bisa mengalihkan nama kepemilikan itu nanti setelah lunas, atau setelah situasi aman. Ia lupa bahwa sebagai direktur utama yang sah menggantikan ayahnya yang sakit, Yunita memiliki akses penuh dan legalitas mutlak atas semua aset yang tercatat atas nama perusahaan.
Yunita menatap lembar sertifikat kepemilikan sementara itu dengan tatapan tajam. Secara hukum, apartemen tempat Novi berteduh, tidur, dan bermimpi membangun keluarga bahagia bersama Tommy adalah milik perusahaan Bapak Hendra. Itu artinya, apartemen itu berada di bawah kendali Yunita sepenuhnya. Tommy telah menggali lubang kuburnya sendiri dengan menggunakan uang curian untuk membeli aset yang justru jatuh ke tangan Yunita. Ini adalah kartu as yang sangat mematikan. Yunita menutup map coklat itu dengan gerakan tegas. Ia tidak perlu berteriak atau melabrak mereka di sana. Ia sudah memegang kunci kehancuran mereka di tangannya. Yunita mengucapkan terima kasih kepada detektif itu, membayar jasanya, dan melangkah keluar dari kafe. Langkahnya kini terasa jauh lebih ringan. Ia bukan lagi korban yang tidak berdaya. Ia adalah pemburu yang baru saja memasang perangkap, dan mangsanya sudah berada tepat di tengah jaring tanpa menyadarinya. Keesokan harinya, suasana di kantor tempat Yunita bekerja tampak sibuk seperti biasa. Yunita duduk di balik meja kerjanya yang besar, memeriksa beberapa berkas kontrak yang harus ditandatangani. Ia tampak tenang, rapi, dan profesional, seolah tidak ada badai yang sedang menghantam kehidupan pribadinya. Namun, ketenangan itu terusik ketika suara keributan terdengar dari arah lobi depan. Suara seorang pria yang berteriak-teriak memaksa masuk, disusul suara resepsionis dan petugas keamanan yang berusaha menahannya. Yunita mengenali suara itu. Itu suara Tommy. Pria itu datang ke kantornya, tempat di mana Yunita sangat menjaga reputasi dan profesionalismenya. Tommy rupanya memilih jalan yang salah dengan mencoba membuat drama di tempat umum. Yunita menekan tombol interkom dan meminta sekretarisnya membiarkan Tommy masuk ke ruang rapat, bukan ke ruang kerjanya. Ia tidak ingin ruang pribadinya tercemar oleh kehadiran pengkhianat. Yunita kemudian menghubungi Bagas, pengacara kepercayaan keluarga yang sudah ia siapkan di ruang sebelah sejak pagi. Bagas adalah pengacara yang dikenal dingin dan tanpa ampun dalam menangani kasus sengketa aset dan perceraian. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ruang rapat. Saat pintu dibuka, Tommy sudah berdiri di sana dengan wajah kusut dan mata merah yang menyeratkan kurang tidur. Penampilannya berantakan, jauh dari citra eksekutif muda yang biasanya ia tampilkan. Kemejanya terlihat lecek, dan rambutnya tidak tertata rapi. Begitu melihat Yunita, Tommy langsung melangkah maju dengan agresif. Ia mulai berbicara dengan nada tinggi, menuduh Yunita sebagai istri yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan rumah tanpa izin dan membawa lari dokumen-dokumen penting. Tommy berusaha memutarbalikkan fakta, berakting seolah dialah korban yang dizolimi oleh istri yang durhaka. Ia berharap dengan membuat keributan, Yunita akan merasa malu dan menyerah, atau setidaknya mau berbicara dengannya secara pribadi untuk negosiasi. Tommy lupa bahwa Yunita yang berdiri di hadapannya sekarang bukanlah Yunita yang dulu, selalu mengalah demi kedamaian rumah tangga. Yunita tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap Tommy dengan pandangan datar, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Ia mempersilakan Bagas untuk maju. Bagas meletakkan sebuah mat tebal di atas meja rapat dengan suara berdebum yang cukup keras, hingga membuat Tommy terdiam. Dengan suara bariton yang tenang namun mengintimidasi, Bagas menjelaskan bahwa itu adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama pagi ini. Selain itu, di dalamnya juga terdapat surat pemberitahuan pemblokiran seluruh akses keuangan Tommy yang terhubung dengan aset keluarga Yunita maupun aset gabungan. Tommy ternganga. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah pucat. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa itu semua harta bersama. Namun Bagas dengan cepat memotong ucapannya. Pengacara itu memaparkan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Tommy, termasuk aliran dana ke rekening pengembang apartemen Novi. Bagas menegaskan bahwa tindakan Tommy sudah masuk ranah pidana penggelapan uang perusahaan dan pencurian dalam rumah tangga. Jika Tommy tidak ingin membusuk di penjara lebih cepat, ia disarankan untuk diam dan mengikuti prosedur hukum. Tommy kehilangan kata-kata. Ia melihat ke arah Yunita, mencari sisa-sisa belas kasih di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Yunita berbalik badan dan meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh sedikitpun, membiarkan Tommy berhadapan dengan Bagas dan konsekuensi perbuatannya. Tommy keluar dari gedung kantor Yunita dengan langkah gontai. Pikirannya kacau balau. Ia merasa dipermalukan, direndahkan, dan dipojokkan. Rasa haus dan pusing menyerangnya. Ia berjalan menuju kedai kopi di lantai dasar gedung untuk membeli minuman dingin dan menenangkan diri. Saat di kasir, ia mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya dengan gaya angkuh yang tersisa. Namun, setelah digesek, mesin EDC mengeluarkan bunyi penolakan. Kasir mencoba sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Kartu ditolak. Tommy mencoba kartu lain, kartu debit, kartu kredit cadangan,
semuanya ditolak. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Antrean di belakangnya mulai tidak sabar. Dengan rasa malu yang luar biasa, Tommy membatalkan pesanan dan berjalan keluar dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa Yunita benar-benar telah mematikan sumber hidupnya. Puncak kehancuran hari itu terjadi di area parkir. Saat Tommy mendekati mobil SUV mewahnya yang ia banggakan, ia melihat dua orang pria berbadan tegap sedang berdiri di samping mobil itu. Mereka adalah petugas eksekusi dari perusahaan pembiayaan atau leasing. Salah satu dari mereka menunjukkan surat tugas penarikan kendaraan. Ternyata, selama 6 bulan terakhir, Tommy sering menunggak cicilan mobil karena uang gajinya habis digunakan untuk membiayai gaya hidup Novi yang boros, dan ia selalu menutupi tunggakan itu dengan memutar uang dari kartu kredit atau mengambil sedikit dari uang perusahaan, yang kini jalurnya sudah ditutup total oleh Yunita. Tommy berusaha melawan, berteriak bahwa ia akan segera melunasinya. Namun para petugas itu tidak peduli. Mereka meminta kunci mobil dengan paksa. Keributan itu menarik perhatian banyak orang yang lalu lalang di area parkir perkantoran yang sibuk itu. Beberapa mantan kolega Yunita melihat kejadian itu dan mulai berbisik-bisik. Tommy merasa telanjang di hadapan publik. Harga dirinya hancur lebur saat ia melihat mobil mewahnya dibawa pergi oleh orang lain, meninggalkan dirinya berdiri sendirian di aspal parkiran yang panas. Di lantai atas, dari balik jendela kaca ruang kerjanya yang sejuk, Yunita melihat pemandangan itu. Ia melihat mobil SUV hitam itu keluar dari gerbang gedung, dan melihat sosok kecil suaminya yang tertinggal di bawah sana. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega karena satu benalu telah berhasil dilepaskan dari hidupnya. Notifikasi di ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk dari bank yang mengonfirmasi bahwa pembekuan seluruh aset atas nama Tommy telah berhasil dilakukan 100%. Serangan fajar telah selesai, dan kemenangan telak berada di pihak Yunita. Namun, ini baru permulaan. Masih ada satu orang lagi yang harus diberi pelajaran tentang etika mengambil milik orang lain. Yunita mengalihkan pandangannya ke arah gedung pencakar langit di kejauhan, ke arah apartemen tempat Novi berada. Tommy berdiri di pinggir jalan raya yang berdebu dengan kemeja yang sudah tidak lagi rapi. Keringat membasahi punggungnya, bercampur dengan rasa lengket akibat polusi udara Jakarta yang menusuk. Ia baru saja turun dari sebuah taksi tua yang pendingin udaranya mati. Itu adalah pengalaman yang sangat merendahkan bagi seorang Tommy yang selama ini terbiasa duduk nyaman di balik kemudi mobil mewah, dengan musik klasik yang mengalun lembut. Uang tunai di dompetnya tinggal beberapa lembar, sisa kembalian dari pembayaran taksi yang ia rogoh dengan tangan gemetar. Ia menatap gedung apartemen mewah yang menjulang tinggi di hadapannya. Gedung itu terlihat megah dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari sore, sebuah simbol status dan kekayaan yang selama ini ia kejar mati-matian. Namun, sore ini, gedung itu terasa seperti benteng yang mengurungnya dalam masalah, bukan istana tempat ia beristirahat. Dengan langkah gontai, Tommy berjalan menuju lobi. Penjaga keamanan yang biasanya menyapanya dengan hormat kini menatapnya dengan pandangan sedikit menyelidik. Mungkin karena penampilan Tommy yang kusut dan tanpa kendaraan. Tommy mengabaikan tatapan itu dan terus berjalan menuju lift. Pikirannya penuh dengan skenario tentang bagaimana ia harus menjelaskan situasi ini kepada Novi. Ia berharap Novi akan mengerti. Ia berharap wanita itu akan memeluknya, menenangkannya, dan mengatakan bahwa mereka bisa melewati ini bersama-sama, seperti janji-janji manis yang sering diucapkan Novi saat mereka sedang dimabuk asmara. Bukankah cinta itu pengorbanan? Pikir Tommy. Ia sudah mengorbankan segalanya demi Novi, jadi wajar jika ia mengharapkan dukungan moral di saat ia jatuh. Pintu unit apartemen di lantai 20 itu terbuka setelah Tommy menekan bel beberapa kali. Novi berdiri di ambang pintu dengan wajah cemberut. Ia mengenakan daster rumahan yang cukup bagus, namun ekspresinya jauh dari kata menyambut. Tanpa bertanya kabar atau mengapa Tommy pulang lebih awal tanpa memberi kabar, Novi langsung memberondongnya dengan pertanyaan bernada tinggi. Ia menanyakan mengapa pesan-pesannya tidak dibalas, mengapa teleponnya tidak diangkat, dan yang paling penting, mengapa transferan uang bulanan yang dijanjikan Tommy pagi ini belum juga masuk ke rekeningnya. Novi beralasan ia harus membayar paket perawatan kecantikan dan memesan beberapa perlengkapan bayi yang mahal. Tommy masuk ke dalam apartemen itu dengan perasaan lelah yang luar biasa. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit yang empuk, sofa yang ia beli dengan uang bonus tahunan yang seharusnya ia tabung. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Dengan suara parau, Tommy mulai menceritakan apa yang terjadi hari ini. Ia menceritakan tentang Yunita yang membekukan semua aset, tentang mobilnya yang ditarik paksa di depan kantor, dan tentang kartu kreditnya yang tidak lagi berguna. Tommy berbicara dengan jujur, berharap kejujuran itu akan menyentuh hati Novi. Ia menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, mereka harus berhemat dan hidup sederhana, sampai ia bisa mencari solusi hukum atau pekerjaan baru. Namun,
Reaksi Novi sungguh di luar dugaan Tommy. Wanita itu tidak memeluknya. Ia tidak menangis karena sedih melihat penderitaan pasangannya. Sebaliknya, wajah Novi memerah karena marah. Ia berteriak histeris, melemparkan bantal sofa ke arah Tommy. Novi menuduh Tommy sebagai pria tidak berguna yang hanya bisa membual. Ia mengatakan bahwa ia mau bersama Tommy karena Tommy menjanjikan kehidupan yang nyaman dan mewah, bukan kehidupan susah seperti ini. Novi merasa ditipu. Ia merasa berhak mendapatkan kompensasi atas kehamilannya, atas statusnya yang disembunyikan selama ini. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut manis yang dulu selalu memuji Tommy. Novi menyebut Tommy bodoh karena kalah langkah dari istrinya sendiri. Pertengkaran itu memanas. Tommy yang awalnya merasa bersalah, mulai terpancing emosinya. Ia bangkit dari sofa dan membentak Novi. Ia mengingatkan Novi bahwa semua kekacauan ini terjadi karena ia terlalu menuruti gaya hidup Novi yang boros. Ia mengingatkan bahwa apartemen tempat mereka berdiri sekarang dibeli dengan uang haram yang diambil Tommy dari mertuanya demi Novi. Tommy merasa pengorbanannya tidak dihargai sama sekali. Di tengah adu mulut yang semakin tidak terkendali itu, Tommy mulai melihat wajah asli wanita yang selama ini ia puja. Di balik riasan wajah yang cantik, ternyata tersimpan karakter yang egois, kasar, dan sangat materialistis. Bayangan wajah Yunita yang tenang, sabar, dan selalu mendukungnya saat ia merintis karir dulu tiba-tiba muncul di benaknya. Perbandingan itu terasa sangat menyakitkan. Yunita tidak pernah menuntut barang mewah. Yunita selalu menyisihkan gajinya untuk membantu Tommy, sementara wanita di hadapannya ini hanya tahu cara meminta. Di tengah keributan itu, bel pintu apartemen berbunyi nyaring. Suara bel itu menghentikan teriakan Novi yang sedang memaki Tommy. Keduanya saling pandang dengan napas terengah-engah. Tommy berjalan menuju pintu dengan perasaan was-was. Ia mengintip dari lubang pintu, terlihat dua orang pria berseragam resmi dan seorang petugas keamanan gedung. Tommy membuka pintu perlahan. Pria berseragam itu menanyakan identitasnya, lalu menyerahkan sebuah amplop besar dengan kop surat firma hukum. Itu bukan surat cinta, melainkan surat somasi. Tommy membuka surat itu dengan tangan gemetar, sementara Novi merebutnya dengan paksa untuk ikut membaca. Isi surat itu sangat singkat, padat, dan mengerikan. Surat itu menyatakan bahwa unit apartemen yang mereka tempati adalah aset sah milik PT Prameswari Group, perusahaan milik Bapak Hendra. Berdasarkan audit internal perusahaan, unit tersebut diduduki secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, perusahaan memberikan waktu tepat 24 jam bagi penghuni untuk mengosongkan unit tersebut dan menyerahkan kuncinya. Jika dalam batas waktu tersebut unit belum kosong, maka pihak perusahaan akan melakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat kepolisian atas tuduhan penyerobotan properti. Novi menjerit histeris setelah membaca kalimat terakhir surat itu. Ia melempar kertas itu ke wajah Tommy. Ia tidak bisa terima harus diusir dari apartemen mewah itu. Ia sudah memamerkan tempat tinggal barunya itu ke semua teman-teman sosialitanya. Jika ia diusir, ia akan menjadi bahan tertawaan. Harga dirinya lebih penting daripada segalanya. Novi mulai menyalahkan Tommy habis-habisan. Ia memukuli dada Tommy dengan kepalan tangannya, menuntut Tommy untuk melakukan sesuatu. Tapi Tommy hanya diam mematung. Ia baru menyadari betapa cerdasnya strategi Yunita. Istrinya itu tidak menyerang secara fisik, tapi memotong semua jalur logistik dan tempat berlindung mereka. Yunita tahu persis bahwa apartemen ini adalah satu-satunya tempat mereka bernaung, dan Yunita juga tahu bahwa secara hukum, posisi Tommy sangat lemah. Malam itu, suasana di apartemen berubah menjadi neraka. Tidak ada lagi kata sayang, tidak ada lagi kemesraan. Novi mondar-mandir di ruang tengah seperti singa yang terluka, sementara Tommy duduk terpuruk di sudut ruangan. Novi mulai mengemasi barang-barang mewahnya, tas-tas bermerek, sepatu-sepatu mahal, semuanya ia masukkan ke dalam koper dengan kasar. Di tengah kepanikan itu, sebuah ide licik muncul di benak Novi. Ia menatap Tommy dengan pandangan tajam penuh kebencian. Jika ia harus hancur, ia akan menyeret Yunita hancur bersamanya. Novi mengambil ponsel pintarnya. Ia berkata bahwa ia akan menggunakan senjata terakhir yang dimiliki wanita hamil, rasa iba publik. Ia mengancam akan membuat video dan memviralkannya. Ia akan memutarbalikkan fakta, menempatkan dirinya sebagai korban yang dizolimi oleh istri sah yang kejam. Tommy mencoba melarangnya, mengatakan bahwa itu hanya akan memperburuk keadaan karena Yunita memegang bukti kuat. Tapi Novi tidak peduli. Ia sudah gelap mata. Ia merasa netizen akan selalu memihak pada air mata dan wanita hamil, tanpa peduli fakta hukumnya. Tommy hanya bisa menatap nanar saat Novi mulai menyalakan ring light dan mengatur posisi kamera, bersiap untuk memulai sandiwara terbesarnya. Pagi itu,
Jagat maya digegerkan oleh sebuah video yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video berdurasi 3 menit itu, tampak seorang wanita muda dengan wajah sembab dan mata bengkak sedang duduk di lantai sebuah kamar yang berantakan. Wanita itu adalah Novi. Ia tidak mengenakan riasan wajah tebal seperti biasanya, rambutnya dibiarkan sedikit acak-acakan untuk menambah kesan dramatis dan menyedihkan. Dengan suara yang serak dan terisak-isak, Novi mulai bercerita. Ia tidak menyebutkan nama lengkap, tapi ia memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang siapa yang ia bicarakan. Dalam narasi yang ia bangun, Novi memposisikan dirinya sebagai seorang wanita yang jatuh cinta pada pria yang mengaku tidak bahagia dalam pernikahannya. Ia mengatakan bahwa ia sedang mengandung buah cinta mereka, seorang bayi yang tidak berdosa. Namun, kemudian datanglah sang istri sah yang ia gambarkan sebagai sosok wanita dingin, kejam, dan berkuasa. Novi menangis terseduh-seduh saat menceritakan bagaimana ia diusir paksa dari rumahnya saat sedang hamil besar. Ia mengatakan bahwa listrik dan air di apartemennya akan diputus, dan ia tidak punya tempat tujuan lain. Ia menuduh sang istri sah menggunakan kekuasaan dan uang ayahnya untuk menindas rakyat kecil seperti dirinya. Novi dengan cerdik menyisipkan kalimat-kalimat yang memancing emosi ibu-ibu, seperti, bagaimana nasib bayi saya nanti, dan, di mana hati nurani sesama wanita. Video itu meledak dalam hitungan jam. Kolom komentar dibanjiri oleh simpati netizen. Banyak yang menghujat sang istri sah tanpa mengetahui duduk perkaranya. Mereka menyebut Yunita, meski namanya disamarkan, sebagai wanita arogan yang tidak punya perasaan. Beberapa akun gosip besar mulai membagikan ulang video tersebut dengan judul-judul provokatif. Tommy, yang melihat video itu dari ponselnya di sudut apartemen yang kini sudah setengah kosong, merasa cemas luar biasa. Di satu sisi, ada sedikit harapan bahwa tekanan publik ini akan membuat Yunita takut dan membatalkan pengusiran. Namun di sisi lain, jauh di lubuk hatinya, Tommy tahu bahwa membangunkan macan tidur adalah kesalahan fatal. Ia mengenal Yunita. Istrinya itu bukan tipe orang yang akan panik karena gertakan sambal. Yunita adalah orang yang bekerja dengan data. Sementara itu, di kediaman orang tuanya, Yunita duduk tenang di ruang keluarga bersama Bagas, pengacaranya. Mereka sedang menonton video Novi di layar tablet yang lebar. Tidak ada kemarahan di wajah Yunita, hanya senyum tipis yang penuh arti. Ia sudah menduga langkah ini akan diambil oleh Novi. Orang yang terdesak dan tidak memiliki kecerdasan emosional, biasanya akan mencari validasi dari orang lain dengan cara bermain korban. Yunita membaca beberapa komentar pedas yang ditujukan padanya. Istri sah kok jahat banget sama Bumil, tulis salah satu akun. Karma itu ada. Bu, jangan sombong mentang-mentang kaya, tulis yang lain. Yunita tidak sakit hati. Ia justru merasa kasihan pada ketidaktahuan mereka. Bagas bertanya apakah mereka perlu melaporkan Novi atas tuduhan pencemaran nama baik. Yunita menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa laporan polisi terlalu lama prosesnya. Pengadilan jalanan yang diciptakan Novi harus dilawan di arena yang sama, yaitu media sosial, namun dengan senjata yang berbeda, kebenaran mutlak. Yunita mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya. Di dalamnya tersimpan rekaman CCTV rumah sakit yang sudah ia minta secara resmi dari pihak keamanan RS dengan alasan keperluan hukum keluarga, serta bukti-bukti mutasi rekening yang sudah disusun rapi oleh auditor. Yunita tidak membuat video klarifikasi dengan wajah menangis. Ia tidak perlu berakting. Ia memerintahkan tim humas perusahaan ayahnya untuk merilis sebuah utas resmi dan video kompilasi bukti melalui akun media sosial perusahaan, dengan judul sederhana, Kebenaran di Balik Drama. Postingan itu tidak berisi curhatan, melainkan fakta telanjang. Video pertama yang diunggah adalah rekaman CCTV lorong rumah sakit di bab 1. Kualitas gambarnya sangat jernih. Terlihat jelas tanggal dan jam kejadian. Di layar, publik bisa melihat Tommy dan Novi sedang tertawa-tawa bahagia, berpelukan mesra, sementara beberapa meter dari mereka terlihat pintu ruang ICU tempat ayah Yunita sedang berjuang antara hidup dan mati. Keterangan video itu menjelaskan bahwa momen kemesraan itu terjadi tepat saat istri sah sedang menunggu hasil kritis ayahnya. Kontras antara tawa pelakor dan situasi duka keluarga istri sah langsung menampar logika netizen. Belum sempat netizen menarik napas, bukti kedua muncul. Foto-foto mutasi rekening. Terpampang jelas transfer dana dalam jumlah besar dari rekening khusus, pengobatan Bapak Hendra, ke rekening pengembang properti untuk pembayaran unit apartemen yang ditempati Novi. Angka-angka itu tidak bisa berbohong. Publik disuguhi fakta bahwa uang yang dipakai Novi untuk hidup mewah dan membeli perlengkapan bayi mahal itu adalah uang curian dari seorang kakek yang sedang sekarat. Narasi Novi tentang wanita terzalimi hancur berkeping-keping dalam sekejap. Terakhir, Yunita melampirkan bukti surat kepemilikan apartemen yang sah atas nama perusahaan ayahnya,
membuktikan bahwa Novi menempati properti curian, bukan rumah miliknya sendiri. Dampak dari serangan balik ini bagaikan tsunami digital. Netizen yang tadinya membela Novi, kini berbalik menyerangnya dengan keganasan 10 kali lipat. Kolom komentar di akun Novi yang tadinya penuh dukungan, berubah menjadi lautan hujatan dan caci maki. Istilah, pelakor maling, dan pasangan parasit, menjadi trending topik nomor 1. Netizen yang jeli bahkan mulai membongkar identitas asli Novi dan Tommy, tempat mereka bekerja dulu, dan rekam jejak buruk mereka. Tommy dan Novi didosing habis-habisan. Foto-foto lama mereka dikuliti, gaya hidup hedon mereka disandingkan dengan foto ayah Yunita yang terbaring lemah di rumah sakit. Tommy menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar hebat. Notifikasi masuk bertubi-tubi, bukan pesan dukungan, melainkan ancaman dan sumpah serapah. Orang-orang yang ia kenal, teman kuliah, mantan rekan kerja, tetangga lama, mulai mengirim pesan yang menyatakan kekecewaan dan rasa jijik mereka. Novi, yang duduk di sampingnya, menangis histeris. Kali ini tangisannya nyata, tangisan ketakutan. Ia baru sadar bahwa ia telah masuk ke dalam jebakan yang ia buat sendiri. Ia mencoba menghapus videonya, bahkan menonaktifkan akunnya, tapi jejak digital itu abadi. Video itu sudah diunduh dan disebarkan ulang oleh ribuan orang. Wajahnya sudah tercetak di ingatan jutaan orang sebagai simbol keserakahan yang tidak tahu malu. Di seberang kota, Yunita menutup tabletnya dengan tenang. Ia menyesap teh hangat buatan ibunya. Ia tidak merasa perlu merayakan kemenangan ini dengan sorak-sorai. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan, dan sanksi sosial adalah hukuman yang paling pantas bagi mereka yang tidak punya rasa malu. Yunita melihat ke arah taman belakang, tempat ayahnya sedang berjemur di kursi roda ditemani perawat. Ayahnya masih hidup, masih berjuang, dan Yunita berjanji akan melindungi martabat keluarganya sampai titik darah penghabisan. Serangan di dunia maya sudah selesai dengan kemenangan mutlak. Kini saatnya Yunita memberikan pukulan terakhir di dunia nyata. Pukulan yang akan memastikan Tommy tidak akan pernah bisa bangkit lagi selamanya. Karir dan masa depan Tommy adalah target berikutnya. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah ingin menelanjangi segala keburukan yang tersembunyi di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Tommy melangkah masuk ke lobi kantor pusat perusahaannya dengan perasaan yang campur aduk. Ia mengenakan satu-satunya setelan kemeja yang masih layak pakai setelah insiden pengusiran dari apartemen kemarin. Meskipun video tentang skandal perselingkuhannya sudah viral dan wajahnya menjadi bulan-bulanan netizen, Tommy masih memelihara secercah harapan naif di dalam hatinya. Ia berpikir bahwa masalah pribadinya tidak akan serta-merta menghancurkan karir profesional yang telah ia bangun selama 10 tahun. Ia yakin kinerjanya yang cemerlang selama ini akan menjadi tameng pelindung. Ia mencoba berjalan tegak, memasang wajah percaya diri, dan mengabaikan bisik-bisik karyawan lain yang langsung terdiam begitu ia melintas. Tatapan mereka bukan lagi tatapan hormat seperti dulu, melainkan tatapan jijik, cemooh, dan rasa ingin tahu yang tidak sopan. Namun, harapan Tommy mulai retak ketika ia mencoba menempelkan kartu aksesnya di gerbang masuk lift. Lampu indikator menyala merah disertai bunyi penolakan yang nyaring. Tommy mencoba sekali lagi, menggosok kartu itu ke celananya, berpikir mungkin ada debu yang menghalangi. Hasilnya tetap sama. Seorang petugas keamanan yang biasanya menyapanya dengan ramah kini mendekat dengan wajah kaku. Tanpa senyum, petugas itu memberitahu bahwa akses Tommy sudah dicabut sejak pagi tadi, dan ia diminta untuk segera melapor ke ruangan Direktur Sumber Daya Manusia di lantai 2, bukan ke ruangan kerjanya di lantai eksekutif. Jantung Tommy berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya. Ia dikawal oleh 2 petugas keamanan menuju lift barang, bukan lift tamu yang biasa ia gunakan, sebuah gestur kecil yang menegaskan bahwa ia bukan lagi bagian dari elit perusahaan ini. Sesampainya di ruangan HRD, suasana terasa begitu dingin dan mencekam. Di dalam ruangan itu tidak hanya ada Direktur SDM, tetapi juga Kepala Divisi Hukum Perusahaan dan seorang auditor eksternal yang tidak Tommy kenal. Tidak ada basa-basi, tidak ada tawaran minum. Mereka mempersilakan Tommy duduk di kursi kayu yang keras di hadapan meja besar. Direktur SDM langsung menyodorkan sebuah amplop putih tanpa kop surat. Di dalamnya terdapat surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat. Tommy membacanya dengan tangan gemetar. Alasannya bukan hanya karena pelanggaran etika berat yang mencoreng citra perusahaan akibat skandal viral, tetapi ada poin lain yang jauh lebih mematikan, tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan wewenang. Tommy mencoba membela diri. Ia berdalih bahwa urusan rumah tangganya adalah ranah pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Namun, Kepala Divisi Hukum segera memotong pembelaannya dengan menyodorkan tumpukan dokumen hasil audit. Di sana terpampang jelas bukti-bukti yang tidak bisa disangkal. Selama ini,
Tommy ternyata diam-diam memanipulasi beberapa pos anggaran perjalanan dinas dan biaya entertain klien untuk menutupi gaya hidup mewahnya bersama Novi. Yang lebih parah, audit itu dipicu oleh permintaan resmi dari salah satu pemegang saham minoritas perusahaan yang mencurigai adanya ketidakberesaan laporan keuangan di divisi yang dipimpin Tommy. Pemegang saham itu adalah Yunita. Tommy ternganga. Ia baru sadar bahwa Yunita bukan hanya ibu rumah tangga yang sibuk mengurus orang tua, tetapi wanita cerdas yang mewarisi naluri bisnis ayahnya. Yunita memiliki saham di perusahaan ini, warisan dari kakeknya, dan ia menggunakan haknya sebagai pemegang saham untuk meminta audit investigasi tepat di saat Tommy lengah. Tommy merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang sudah ditutup semua pintu keluarnya. Pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan uang pesangon sepeser pun. Lebih dari itu, mereka menuntut Tommy untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diselewengkan dalam waktu 30 hari, atau mereka akan melimpahkan berkas ini ke kepolisian sebagai kasus pidana korupsi korporasi. Tommy keluar dari ruangan itu dengan tubuh lemas seolah tidak bertulang. Ia dikawal ketat oleh petugas keamanan sampai ke pintu keluar gedung, diawasi layaknya seorang kriminal berbahaya. Di trotoar depan kantor, di bawah panas matahari yang menyengat, Tommy berdiri mematung. Ia baru saja kehilangan identitasnya. Ia bukan lagi seorang manajer sukses, ia bukan lagi suami terpandang, ia hanyalah seorang pengangguran dengan utang menumpuk dan ancaman penjara yang membayangi. Ponselnya bergetar. Pesan dari Novi masuk, menanyakan apakah Tommy sudah mendapatkan uang pinjaman dari kantor. Tommy tidak membalas. Rasa muak mulai tumbuh di hatinya setiap kali melihat nama Novi. Dalam keputusasaan yang memuncak, Tommy teringat satu-satunya orang yang mungkin masih memiliki sisa belas kasih padanya. Bukan Yunita, karena hati istrinya itu sudah tertutup rapat. Tapi Bapak Hendra. Ayah mertuanya itu adalah sosok yang bijaksana dan sangat religius. Dulu, Bapak Hendra lah yang menyetujui pernikahan mereka meskipun Tommy berasal dari keluarga sederhana. Tommy berpikir, mungkin ia bisa menyentuh hati orang tua itu. Mungkin ia bisa bersujud, menangis, dan meminta kesempatan kedua. Bapak Hendra sedang sakit, dan orang sakit biasanya hatinya lebih lembut, pikir Tommy dengan licik. Ia pun memesan ojek daring dengan sisa saldo terakhir di dompet digitalnya, menuju rumah mertuanya. Sesampainya di rumah besar bergaya kolonial itu, suasana tampak asri namun tertutup rapat. Pagar besi yang tinggi menjulang seolah menjadi benteng yang memisahkan Tommy dari masa lalunya yang indah. Tommy menekan bel interkom berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia mulai berteriak memanggil nama Bapak Hendra dan Ibu Reni. Ia berlutut di depan pagar, mengabaikan pandangan tetangga yang mulai keluar rumah karena keributan itu. Tommy menangis dengan suara keras, meratapi nasibnya, berharap drama ini bisa meluluhkan hati penghuni rumah. Setelah hampir setengah jam berteriak, pintu utama rumah akhirnya terbuka perlahan. Harapan Tommy melambung. Ia melihat sosok Bapak Hendra keluar didorong di kursi roda oleh seorang perawat, didampingi Ibu Reni di sebelahnya. Wajah Bapak Hendra terlihat kurus dan pucat, namun sorot matanya masih tajam bagaikan elang. Tommy langsung bersujud di aspal panas di balik pagar, menangkupkan kedua tangannya memohon ampun. Ia berseru bahwa ia hilaf, bahwa ia digoda setan, dan ia berjanji akan meninggalkan Novi untuk kembali mengabdi pada keluarga ini. Bapak Hendra memberi isyarat tangan agar perawat menghentikan kursi rodanya tepat di depan gerbang. Ia menatap menantunya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya rasa kecewa yang begitu dalam dan dingin. Suara Bapak Hendra terdengar parau namun tegas, memecah keheningan siang itu. Ia berkata bahwa ia bisa memaafkan seorang pria yang salah langkah, tetapi ia tidak akan pernah bisa menerima seorang pengkhianat yang mencuri uang pengobatan nyawanya sendiri demi kesenangan haram. Kalimat Bapak Hendra selanjutnya menghujam jantung Tommy lebih sakit daripada peluru. Bapak Hendra berkata, "Saya tidak memelihara pencuri di keluarga saya. Kamu sudah mati bagi kami sejak kamu melangkahkan kaki keluar dari lift rumah sakit itu bersama wanita lain." Setelah mengucapkan kalimat itu, Bapak Hendra memberi isyarat untuk kembali masuk. Ibu Reni, yang biasanya lembut dan memanjakan Tommy, kali ini bahkan tidak mau menatap wajah menantunya. Ia membuang muka dan mengikuti suaminya masuk. Pintu rumah tertutup kembali. Suara kunci gerbang otomatis yang berbunyi klik terdengar seperti vonis akhir. Tommy ditinggalkan sendirian di luar pagar, terjemur di bawah matahari, menyadari bahwa pintu surga dunianya telah tertutup untuk selamanya. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Seminggu berlalu sejak pemecatan dan penolakan di rumah mertua, hidup Tommy berubah 180 derajat. Kini ia dan Novi tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang kumuh. Dinding kamarnya lembab dengan cat yang mengelupas di sana-sini,
dan bau apek yang menyengat tidak bisa hilang meski Novi sudah menyemprotkan pengharum ruangan murah berkali-kali. Tidak ada pendingin udara, hanya sebuah kipas angin kecil yang berputar dengan suara berisik, meniupkan udara panas ke seluruh ruangan. Suara bising kendaraan dari jalan raya dan teriakan tetangga sebelah yang sering bertengkar menjadi musik latar kehidupan mereka sehari-hari. Uang tabungan mereka sudah habis tak bersisa. Tommy sudah mencoba melamar pekerjaan ke puluhan perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Namun, jejak digital skandalnya dan status pemecatan tidak hormat membuatnya masuk dalam daftar hitam industri. Tidak ada yang mau mempekerjakan seseorang yang punya reputasi sebagai penipu dan penggelap dana. Tommy yang dulu dipuja sebagai eksekutif muda berbakat, kini bahkan ditolak saat melamar menjadi tenaga administrasi biasa. Rasa frustrasi membuat temperamen Tommy berubah menjadi kasar. Ia dan Novi hampir setiap jam bertengkar. Mereka saling menyalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka. Novi, yang sedang hamil tua, merasa semakin menderita. Ia tidak bisa lagi makan enak, tidak bisa lagi pergi ke salon, dan harus tidur di kasur busa tipis yang membuat punggungnya sakit. Cinta yang dulu ia gembar-gemborkan di media sosial kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa penyesalan dan ketakutan akan masa depan. Novi mulai menyadari bahwa bertahan dengan Tommy sama saja dengan bunuh diri perlahan. Tommy adalah kapal karam yang sedang tenggelam ke dasar lautan, dan Novi tidak mau ikut mati konyol bersamanya. Insting bertahan hidup Novi yang licik mulai bekerja. Ia mulai mencari jalan keluar, jalan apapun yang bisa menyelamatkannya, meskipun harus mengorbankan satu-satunya orang yang masih bersamanya. Siang itu, Tommy sedang keluar sebentar untuk membeli mie instan di warung terdekat. Saat kembali ke kamar kos, langkahnya terhenti di depan pintu kayu triplek yang tipis. Ia mendengar suara Novi sedang berbicara di telepon dengan nada berbisik namun terdengar jelas, karena suasana lorong kos yang sepi. Tommy menempelkan telinganya ke pintu. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar Novi menyebut nama seseorang yang sangat ia benci, Yunita. Novi sedang berbicara dengan seseorang di ujung telepon, kemungkinan besar Yunita atau pengacaranya, Bagas. Suara Novi terdengar memelas, sangat berbeda dengan nada ketus yang biasa ia gunakan pada Tommy akhir-akhir ini. Novi menawarkan sebuah kesepakatan. Ia bersedia menjadi saksi kunci di pengadilan nanti untuk memberatkan Tommy dalam kasus penggelapan dana dan perzinahan. Ia berjanji akan membeberkan semua rahasia keuangan Tommy, semua aset yang mungkin masih disembunyikan, asalkan Yunita mau memberinya sejumlah uang tunai yang cukup besar untuk biaya persalinan dan modal hidup, serta mencabut tuntutan hukum terhadap dirinya pribadi. Novi menjual Tommy demi segepok uang. Darah Tommy mendidih. Ia menendang pintu kamar kos hingga terbuka dengan keras. Novi terlonjak kaget, ponselnya hampir terlepas dari genggaman. Wajahnya pucat pasi saat melihat Tommy berdiri di ambang pintu dengan mata merah menyala karena amarah. Tommy tidak bicara banyak, ia langsung merampas ponsel Novi dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Teriakan kemarahan Tommy menggema di ruangan sempit itu. Ia memaki Novi sebagai wanita ular, wanita iblis yang tidak tahu terima kasih. Tommy mengungkit semua pengorbanannya. Bagaimana ia kehilangan istri yang sempurna, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan keluarga demi membela Novi, dan inikah balasan yang ia terima? Novi yang sudah terpojok tidak lagi merasa perlu berpura-pura takut. Ia bangkit dari kasur dengan susah payah, memegang perutnya yang besar, dan menatap Tommy dengan tatapan meremehkan. Ia tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk Tommy meremang. Novi berteriak balik, mengatakan bahwa Tommy memang pantas ditinggalkan, karena sekarang Tommy hanyalah sampah yang tidak berguna. Novi mengatakan bahwa ia butuh uang untuk anaknya, dan karena Tommy tidak becus mencari uang, ia harus mencarinya sendiri dengan cara apapun, termasuk menjual Tommy kepada musuhnya. Perdebatan memuncak ketika Tommy, dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah, bertanya tentang cinta dan anak mereka. Ia bertanya bagaimana Novi tega melakukan ini pada ayah dari anak yang dikandungnya. Mendengar itu, ekspresi Novi berubah menjadi dingin dan kejam. Ia memutuskan untuk menjatuhkan bom terakhir yang akan menghancurkan sisa-sisa kewarasan Tommy. Dengan nada datar tanpa perasaan, Novi berkata, "Kamu yakin ini anak kamu, Tom?" Pertanyaan itu membuat dunia Tommy berhenti berputar untuk kedua kalinya. Tommy ternganga, otaknya berusaha mencerna kalimat itu. Novi melanjutkan dengan senyum mengejek, menjelaskan bahwa di bulan-bulan awal kehamilan itu, ia tidak hanya berhubungan dengan Tommy. Ia juga masih sering bertemu dengan mantan pacarnya, seorang anak pengusaha klub malam, karena saat itu Tommy sering sibuk dengan urusan kantor dan Yunita. Novi mengaku bahwa ia sendiri tidak pernah yakin siapa ayah biologis bayi ini, tetapi ia memilih Tommy karena saat itu Tommy terlihat lebih mapan dan mudah dibodohi. Ia menjadikan kehamilan ini sebagai tiket lotre untuk hidup enak, dan ternyata ia salah pilih nomor. Tommy mundur beberapa langkah,
hingga punggungnya menabrak dinding yang lembab. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia merosot duduk di lantai kotor itu. Seluruh sendi di tubuhnya terasa lepas. Pengakuan itu adalah pukulan paling telak yang pernah ia terima seumur hidupnya. Jadi, semua kehancuran ini, semua rasa sakit yang ia timbulkan pada Yunita dan orang tuanya, semua pengorbanan karirnya, semuanya sia-sia. Ia telah membuang berlian demi sebuah batu kali yang bahkan bukan miliknya. Tommy meraung keras, memukuli kepalanya sendiri, mencoba menghilangkan rasa sakit yang tak tertahankan di dadanya. Novi tidak mempedulikan kehancuran mental Tommy. Ia mengambil tas pakaiannya yang sudah ia siapkan diam-diam. Ia melangkahi kaki Tommy yang sedang bersimpuh di lantai, seolah Tommy hanyalah onggokan sampah. Novi berkata bahwa ia akan pergi menemui pengacara Yunita sekarang juga, dengan atau tanpa persetujuan Tommy. Ia membuka pintu kamar kos dan melangkah keluar, meninggalkan Tommy sendirian dalam kegelapan nasib yang ia ciptakan sendiri. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menyamarkan suara tangisan seorang pria yang baru menyadari bahwa ia adalah manusia paling bodoh di dunia. Ruang sidang pengadilan negeri pagi itu terasa begitu sesak dan mencekam, meskipun pendingin ruangan berdengung halus di setiap sudut. Aroma kayu tua dari meja-meja sidang bercampur dengan bau kertas arsip yang khas, menciptakan atmosfer formal yang mengintimidasi siapapun yang memiliki kesalahan. Tommy duduk di kursi pesakitan yang terletak di tengah ruangan, terpisah dari pengunjung lainnya oleh pagar pembatas kayu yang rendah. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang terlihat sedikit kusam di bagian kerah, satu-satunya kemeja formal yang tersisa di lemari kosnya yang lembab. Tanpa jas mahal, tanpa jam tangan mewah, dan tanpa sepatu kulit mengkilap yang dulu menjadi identitasnya, Tommy terlihat seperti orang asing bahkan bagi dirinya sendiri. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan hari-hari panjang tanpa tidur yang nyenyak. Ia duduk membungkuk, menatap lantai keramik yang dingin, tidak berani mengangkat wajah untuk melihat sekeliling. Di meja sebelah kanan, duduk jaksa penuntut umum yang siap membacakan tuntutan. Sementara di samping Tommy, kursi yang seharusnya diduduki oleh pengacara pembela terlihat kosong melompong. Tommy tidak mampu menyewa pengacara swasta, karena seluruh asetnya telah disita dan rekeningnya dibekukan. Ia hanya didampingi oleh seorang penasihat hukum prodeo yang ditunjuk oleh negara, seorang pengacara muda yang terlihat lelah dan tidak terlalu antusias menangani kasus yang buktinya sudah sangat telak ini. Tommy merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak ada keluarga yang datang mendukungnya. Orang tuanya di kampung halaman sudah menyatakan lepas tangan, karena malu dengan berita viral yang mencoreng nama baik keluarga. Teman-temannya menghilang bagaikan ditelan bumi. Bahkan Novi, wanita yang menjadi alasan kehancurannya, sudah tidak diketahui keberadaannya. Pintu samping ruang sidang terbuka, dan Tommy merasakan perubahan energi di ruangan itu. Ia memberanikan diri melirik sedikit. Yunita masuk dengan langkah anggun dan tenang. Ia mengenakan busana muslim yang sopan dan rapi, memancarkan aura wibawa yang sangat kuat. Wajahnya bersih dan bercahaya, sangat kontras dengan wajah Tommy yang suram. Yunita tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh Bagas, pengacaranya yang terkenal garang, serta kedua orang tuanya. Bapak Hendra duduk di kursi roda di barisan depan pengunjung. Wajahnya masih terlihat lemah namun sorot matanya tajam menatap punggung Tommy. Kehadiran mereka seolah menjadi tembok raksasa yang menekan mental Tommy hingga ke titik terendah. Yunita duduk di kursi saksi korban dengan punggung tegak, siap memberikan kesaksian yang akan menjadi paku terakhir di peti mati masa depan Tommy. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum memaparkan rincian kejahatan Tommy dengan suara lantang dan jelas. Kata-kata seperti penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan pencurian dalam rumah tangga bergema di ruangan itu, menghantam telinga Tommy tanpa ampun. Setiap nominal uang yang disebutkan, setiap tanggal transaksi yang dibacakan, semuanya adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Tommy hanya bisa menunduk semakin dalam. Ia teringat masa-masa itu, masa di mana ia merasa menjadi raja yang bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Ia teringat betapa mudahnya ia memindahkan angka-angka di komputer, betapa nikmatnya membelanjakan uang itu untuk kesenangan semu bersama Novi. Kini, semua kenikmatan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, harga yang tidak akan sanggup ia lunasi seumur hidup. Saat giliran Yunita memberikan kesaksian, suasana hening seketika. Hakim ketua bertanya dengan lembut tentang kronologi kejadian. Yunita menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, runtut, dan lugas. Suaranya tidak bergetar, tidak ada isak tangis yang mendramatisir keadaan. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan ketidakberesaan dalam keuangan ayahnya, bagaimana ia melakukan audit, hingga bagaimana ia memergoki suaminya sendiri sedang bersenang-senang di saat ayahnya sekarat.
Ketabahan Yunita justru membuat simpati seluruh hadirin di ruang sidang tertuju padanya. Hakim dan jaksa mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk memahami betapa dalam luka dan kerugian yang dialami keluarga ini. Kesaksian Yunita bukan didasari dendam emosional, melainkan didasari fakta hukum yang kuat. Hal ini membuat posisi Tommy semakin tersudut. Tidak ada celah bagi Tommy untuk menyangkal atau memutarbalikkan fakta, seperti yang dulu sering ia lakukan dalam pertengkaran rumah tangga mereka. Tommy berharap ada sedikit drama. Mungkin Novi tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan yang bisa menunda sidang. Atau mungkin Yunita tiba-tiba merasa kasihan dan mencabut tuntutan. Namun harapan itu sia-sia. Sidang berjalan lancar, terlalu lancar baginya. Bukti-bukti yang diserahkan Bagas, termasuk rekaman pengakuan Novi yang sempat direkam diam-diam oleh pihak detektif sebelum wanita itu kabur, menjadi bukti tak terbantahkan. Dalam rekaman itu, Novi mengakui bahwa ia menerima aliran dana dari Tommy dan mengetahui bahwa uang itu adalah hasil kejahatan. Novi juga mengakui hubungannya dengan Tommy. Pengakuan itu tidak hanya menghancurkan pembelaan Tommy, tetapi juga menghancurkan hatinya sekali lagi, mengingatkannya pada pengkhianatan ganda yang ia alami. Setelah melalui proses persidangan yang melelahkan selama beberapa jam, tibalah saatnya pembacaan putusan. Hakim ketua mengetukkan palu untuk meminta ketenangan, lalu mulai membacakan vonis. Jantung Tommy berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ia meremas tangannya yang gemetar, berdoa dalam hati agar hukuman yang dijatuhkan seringan mungkin. Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Tommy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencurian dalam kalangan keluarga. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yaitu Tommy menyalahgunakan kepercayaan mertuanya yang sedang sakit keras dan tidak menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan kerugian negara maupun korban. Vonis pun jatuh. Tommy dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun penjara dipotong masa tahanan, serta denda yang cukup besar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan tambahan. Selain itu, dalam putusan sidang perdata yang digabung, hakim mengabulkan gugatan cerai Yunita dan menetapkan bahwa seluruh aset yang menjadi sengketa, termasuk rumah dan mobil yang pernah mereka miliki, sepenuhnya kembali menjadi hak milik Yunita dan keluarganya sebagai pengganti sebagian kerugian yang telah ditimbulkan. Tommy resmi menjadi duda miskin dengan status narapidana. Suara palu hakim yang diketukkan 3 kali, tok tok tok, terdengar seperti suara lonceng kematian bagi kehidupan Tommy. Ia merasa pandangannya gelap sejenak. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada meja di depannya agar tidak ambruk. Petugas pengadilan segera mendekat, memintanya berdiri. 2 orang polisi penjaga tahanan memasangkan borgol besi di kedua pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu terasa dingin dan menyakitkan, mengunci kebebasannya untuk waktu yang sangat lama. Tommy digiring keluar dari area kursi pesakitan menuju pintu samping yang terhubung dengan sel tahanan sementara pengadilan. Saat berjalan tertatih-tatih di kawal petugas, Tommy menoleh ke arah bangku pengunjung. Ia mencari wajah Yunita. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk meminta maaf, atau setidaknya melihat tatapan simpati dari wanita yang pernah mencintainya itu. Ia berharap Yunita akan melihatnya dengan mata berkaca-kaca, tanda bahwa masih ada sisa rasa sayang di sana. Namun, apa yang dilihat Tommy membuat langkahnya terhenti sejenak, hingga petugas harus mendorong punggungnya pelan. Di barisan depan, Yunita sudah berdiri. Ia tidak sedang melihat ke arah Tommy. Ia sedang tersenyum. Senyum itu begitu lepas, begitu manis, dan begitu tulus. Namun senyum itu bukan ditujukan untuk Tommy. Yunita sedang berbicara dengan seorang pria yang berdiri di sampingnya. Pria itu adalah Dr. Dimas, dokter yang merawat Bapak Hendra. Dokter muda itu terlihat gagah dan sopan, menatap Yunita dengan penuh perhatian. Mereka tertawa kecil, seolah sedang membicarakan masa depan yang cerah, masa depan di mana Tommy tidak lagi ada di dalamnya. Yunita tampak begitu ringan, seolah beban berat yang selama ini menindih pundaknya telah diangkat sepenuhnya. Pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada vonis penjara 4 tahun. Melihat Yunita bahagia dengan orang lain, melihat tawa yang dulu hanya milik Tommy kini diberikan kepada pria lain yang jauh lebih baik darinya, adalah siksaan batin yang luar biasa. Tommy menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta dan jabatan, tetapi ia telah kehilangan rumah tempat ia pulang. Yunita sudah menutup buku, dan Tommy hanyalah halaman rusak yang telah disobek dan dibuang ke tempat sampah. Dengan hati hancur lebur, Tommy memalingkan wajah dan membiarkan dirinya diseret masuk ke lorong gelap menuju sel tahanan, meninggalkan cahaya terang ruang sidang yang kini hanya menjadi milik Yunita. 1 tahun berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama persidangan itu. Waktu berjalan dengan caranya sendiri, menyembuhkan luka bagi sebagian orang dan menorehkan penyesalan abadi bagi sebagian lainnya. Jakarta masih sama sibuknya,
Debu dan asap kendaraan masih mengepung kota, namun bagi Yunita, udara terasa jauh lebih segar. Di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan pusat bisnis, Yunita duduk di kursi direktur utama. Ruangan itu luas, didominasi kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Ia baru saja selesai memimpin rapat direksi tahunan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan peninggalan ayahnya berkembang pesat. Yunita membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pewaris, tetapi seorang pemimpin yang visioner dan tegas. Bapak Hendra, meskipun sudah pensiun total, kondisinya jauh lebih sehat. Operasi dan perawatan intensif yang dilakukan setahun lalu membuahkan hasil yang baik, berkat dana yang dikelola dengan benar oleh Yunita dan perawatan telaten dari Dr. Dimas. Hubungan Yunita dan Dr. Dimas pun semakin dekat. Tidak ada ketergesa-gesaan, semuanya mengalir dengan santun dan dewasa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama mendiskusikan banyak hal, mulai dari kesehatan Bapak Hendra hingga visi misi sosial yang ingin mereka bangun bersama. Yunita merasa hidupnya kini utuh kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, jauh dari kemewahan gedung bertingkat, kehidupan berjalan dengan ritme yang sangat berbeda bagi Tommy. Ia baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal karena berkelakuan baik dan adanya remisi khusus. Namun status sebagai mantan narapidana kasus penggelapan uang membuatnya menjadi sampah masyarakat. Tidak ada perusahaan yang mau menerima lamaran kerjanya. Ijazah sarjana dan pengalaman manajerialnya tidak lagi berharga. Demi menyambung hidup dan membayar sewa kamar petak yang sempit di kawasan kumuh, Tommy terpaksa bekerja apa saja. Siang itu, matahari terasa membakar kulit. Tommy sedang berada di sebuah pasar induk yang becek dan bau. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian punggung dan celana pendek kusam. Tubuhnya yang dulu tegap berisi kini kurus dan hitam terbakar matahari. Bahunya lecet dan kapalan karena setiap hari harus memanggul karung-karung beras dan kotak sayuran yang beratnya puluhan kilogram. Ia bekerja sebagai kuli panggul harian. Bayarannya hanya cukup untuk makan nasi bungkus 2 kali sehari, dan membeli obat pereda nyeri otot, yang menjadi teman tidurnya setiap malam. Tommy meletakkan karung bawang merah seberat 50 kilogram di bak mobil pikap. Napasnya tersengal-sengal, punggungnya terasa mau patah. Ia menyeka keringat yang bercucuran di wajahnya yang kotor dengan lengan baju yang dekil. Pemilik toko memberinya upah berupa lembaran uang ribuan yang lusuh. Tommy menerimanya dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih dengan suara parau. Ia kemudian berjalan menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir pasar untuk beristirahat sejenak dan minum air putih dingin. Di warung itu, sebuah televisi tabung tua menyala dengan suara berisik, menayangkan berita kriminal siang. Tommy duduk di bangku kayu panjang sambil memijat betisnya yang kram. Matanya iseng menatap layar televisi. Tiba-tiba, ia tersedak air yang sedang diminumnya. Di layar kaca, terpampang wajah yang sangat ia kenal. Wajah itu adalah Novi. Dalam berita tersebut, dilaporkan bahwa sebuah sindikat penipuan berkedok arisan online dan investasi emas bodong berhasil dibongkar oleh kepolisian. Otak dari sindikat tersebut adalah seorang wanita muda yang baru melahirkan beberapa bulan lalu. Novi terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye, wajahnya tertutup masker namun matanya yang panik tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Ia digiring polisi sambil menggendong bayi yang menangis. Reporter berita menyebutkan bahwa Novi menipu ratusan ibu-ibu rumah tangga dengan kerugian miliaran rupiah, demi membiayai gaya hidupnya yang hedonis setelah ditinggalkan pasangannya. Novi terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Tommy menatap layar itu dengan tatapan kosong. Ada rasa miris, namun ada juga sedikit rasa lega bahwa keadilan itu nyata. Wanita yang menghancurkan hidupnya dan meninggalkannya saat ia jatuh, kini mendapatkan karma yang setimpal. Bahkan lebih buruk karena harus membesarkan anak di dalam penjara. Anak yang status ayahnya pun masih menjadi misteri bagi Tommy. Setelah menghabiskan minumannya, Tommy kembali berjalan menyusuri trotoar jalan raya yang panas untuk mencari angkutan umum pulang ke kontrakannya. Ia berdiri di pinggir jalan, menunggu lampu merah menyala agar bisa menyeberang. Di hadapannya, deretan mobil mewah berhenti karena lampu lalu lintas berubah merah. Salah satu mobil itu, sebuah sedan hitam mengkilap keluaran terbaru, berhenti tepat di depan tempat Tommy berdiri. Kaca mobil itu gelap, namun perlahan kaca jendela belakang turun, mungkin penumpangnya ingin mencari udara atau melihat situasi jalan. Jantung Tommy berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di dalam mobil itu. Di sana, duduk dengan anggun, adalah Yunita. Wanita itu terlihat sangat cantik dengan balutan busana kerja yang elegan dan hijab berwarna pastel yang lembut. Ia sedang memangku sebuah tablet, sepertinya sedang membaca laporan pekerjaan. Wajahnya terlihat tenang, damai, dan penuh percaya diri. Kulitnya bersih terawat, sangat kontras dengan kulit Tommy yang dekil dan berminyak.
Jarak mereka hanya terpisah 1 meter. Aroma parfum mahal yang lembut menguar dari dalam mobil, menyapa hidung Tommy yang terbiasa mencium bau sampah pasar. Tommy ternganga. Mulutnya terbuka sedikit, ingin memanggil nama istrinya. Yun. Bisiknya lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berteriak, ingin Yunita melihatnya, ingin Yunita tahu betapa menderitanya ia sekarang. Mungkin berharap ada sedikit belas kasih atau sekadar pengakuan bahwa ia pernah ada dalam hidup wanita itu. Tangannya bergerak sedikit, ingin melambai. Saat itu, Yunita menoleh ke samping. Matanya bertemu langsung dengan mata Tommy. Waktu seolah melambat. Tommy menahan napas, menunggu reaksi Yunita. Apakah Yunita akan kaget? Apakah Yunita akan marah? Atau sedih? Namun, reaksi Yunita sungguh di luar dugaan. Tatapan Yunita datar, dingin, dan tanpa emosi. Ia menatap Tommy bukan seperti menatap mantan suami, melainkan seperti menatap orang asing yang tidak sengaja lewat di jalan. Tidak ada kebencian, tidak ada rindu, hanya ketidakpedulian yang mutlak. Yunita melihat Tommy dari ujung kepala yang kusam hingga kaki yang bersandal jepit, lalu tatapannya kembali ke mata Tommy. Perlahan, sudut bibir Yunita terangkat membentuk sebuah senyuman. Itu bukan senyum manis, melainkan senyum tipis penuh kemenangan. Senyum yang mengatakan, lihat aku sekarang, dan lihat dirimu. Senyum yang menutup segala kemungkinan untuk kembali. Senyum terakhir yang menjadi penanda bahwa Tommy benar-benar hanyalah masa lalu yang sudah tidak berarti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yunita menekan tombol di pintu mobil. Kaca jendela perlahan naik, menutup kembali pemandangan indah di dalam sana. Wajah Yunita perlahan tertutup oleh kaca gelap, memisahkan dunia mereka yang kini bagaikan langit dan bumi. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil mewah itu melaju halus tanpa suara, meninggalkan Tommy yang berdiri mematung di pinggir jalan, diselimuti debu jalanan dan asap knalpot yang hitam pekat. Tommy masih berdiri di sana, menatap nanar ke arah mobil yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan. Kakinya terasa berat seperti ditanam di aspal. Ia sadar, inilah akhir kisahnya. Ia adalah antagonis dalam hidupnya sendiri, dan ia telah mendapatkan ending yang pantas ia terima. Di tengah hiruk-pikuk klakson kendaraan yang memekakan telinga, Tommy menundukkan kepalanya, meratapi nasib di antara tumpukan sampah kehidupan yang ia pilih sendiri, sementara Yunita terus melaju menuju masa depannya yang gemilang.